Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di videoku. Alhamdulillah kali ini aku bisa buat video lagi dan sharing-sharing lagi ya sama kalian. Tema kali ini aku pingin nih ngebahas gimana sih caranya atau tipsnya agar kita bisa istiqomah dalam riyadoh kayak gitu ya. Kemarin banyak banget nih yang tanya kan, Kak gimana sih caranya biar kita itu konsisten sama riyadoh kita selama 40 hari. Terus gimana nih, ada cara dan tips nggak buat kita tuh benar-benar niat nggak loncat-loncat riyadohnya, jadi lurus saja gitu ya sampai 40 hari. Tips ini aku ambil dari pengalamanku sendiri ya, dan alhamdulillah selama 16 minggu selama aku kenal Yasin Waqiah ya, yang benar-benar maintain, maksudnya benar-benar konsisten baca 40 hari. Setelah itu lepas 40 hari aku terus berjalan kayak gitu, maksudnya dijadiin kebiasaan baca Yasin Waqiah. Itu aku pakai tips ini yang bakalan aku kasih ke kalian, dan semoga ini juga berhasil ya buat kalian istiqomah dalam menjalankan 40 hari. Seperti apa tipsnya? Kita mulai aja. Yang pertama, mungkin alasannya sedikit jadul ya. Kalian kalau seandainya tanya nih ke orang lain ataupun browsing di Google gimana caranya istiqomah untuk riyadoh, cara istiqomah ibadah, istiqomah sholat atau dan lain-lain, pasti hal pertama yang keluar adalah niat. Emang benar teman-teman, niat itu adalah salah satu bahan bakar yang paling penting kita untuk melakukan apapun itu. Nggak hanya riyadoh, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam apa ya, pokoknya hal segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus didasari dengan niat. Kalau seandainya nggak ada niat, ya mungkin bisa berjalan sih, tapi hasilnya setengah-setengah. Kalau diibaratkan sebuah mobil, niat itu adalah bahan bakarnya atau bensinnya kayak gitu. Nah, gimana mau jalan kalau seandainya mobil itu nggak ada bensinnya? Ya mungkin bisa jalan ya dengan cara didorong atau ditarik dengan mobil lain. Jadi percuma kalian minta motivasi dari orang lain, minta semangat dari orang lain, mendengarkan ceramah dari ustadz ini, dari ustadz itu. Nggak bakalan bisa kayak gitu kalau dalam diri kalian sendiri nggak ada niat. Belajar dari pengalamanku, kalau seandainya kalian sudah ada niatan dan ingin melakukan hal itu sekarang, maka lakukan. Misal nih saat ini ya, kalian udah niat pingin melaksanakan riyadoh, langsung lakukan hari itu juga, jangan ditunda. Soalnya yang namanya semangat, namanya niat itu bisa berubah-ubah. Tips yang kedua adalah berdoa. Nah, kalau kalian sudah ada niatan, terus niatan kalian itu bawa ke dalam doa kalian, insya Allah semua apapun yang kalian lakukan, nggak hanya cuma riyadoh aja, entah itu melakukan aktivitas yang lain, insya Allah semuanya dipermudah. Ada doa yang sering dibaca sama Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya seperti ini: Bismillahirrohmanirrohim, ya mukibal kulub sabiqol bi ala dinik. Doa ini kalian bisa baca setelah sholat, entah itu sholat apapun, dan nggak terbatas ya berapa jumlahnya. Misal 1 kali juga boleh, 2 kali, ataupun 100 kali juga nggak apa-apa. Doa ini adalah doa yang juga sering Nabi SAW baca ya. Intinya doa ini itu minta keistiqomahan hati, karena hati kita itu kan sering bolak-balik ya teman-teman, bisa berubah-ubah. Misal hari ini kita udah wah getol banget ya pingin riyadoh, besoknya kita udah nggak semangat lagi, besoknya semangat lagi. Makanya kita butuh banget ya keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemudahan saat kita melakukan riyadoh. Nabi aja yang sudah dijamin bakalan masuk surga itu masih berdoa ke Allah minta keistiqomahan ibadah, apalagi kita yang setiap hari bahkan setiap waktu melakukan kehilafan. Adalah lakukan dan paksa agar biasa. Maksudnya gimana sih? Tadi kita sudah ngomongin faktor langitnya ya, nggak cuma dalam bisnis saja, ada faktor langit, ada faktor bumi. Dalam melakukan riyadoh ada juga faktor langit dan faktor bumi. Maksudnya kalau faktor langit itu kan berdoa, terus niat, intinya kita minta keikhlasan sama Allah kayak gitu. Nah, faktor buminya usahanya kita nih teman-teman, kita tuh melakukan apa aja nih agar kita tuh bisa beriringan dengan doa kita, dengan niatan kita. Salah satunya adalah dengan paksa agar terbiasa. Salah satu caranya adalah pilih-pilih sahabat. Loh, maksudnya gimana sih Kak? Bukannya kita nggak boleh nih pilih-pilih kayak gitu. Aku nggak di sini nggak bilang kita pilih-pilih teman ya, tapi pilih-pilih sahabat. Kalau berteman kita harus memang tidak boleh memandang siapapun itu. Kita bisa berteman. Tapi kalau bersahabat, orang yang dekat dengan kita tuh harus pilih-pilih. Nggak boleh sembarangan. Karena gini ya teman-teman,
kita kan lagi membenahi diri ya dengan istiqomah, riyadoh, kayak gitu, yasin waqiah, dengan sholawatan. Jadi kita tuh harus pilih teman yang bisa kayak menjaga keistiqomahan kita. Ilah ya, kalau seandainya kita bersahabat dengan penghafal Al-Quran, insya Allah kita juga cepat atau lambat ada keinginan untuk menghafal Qur'annya. Kita bersahabat dengan penjual parfum, nah kita bakalan ketularan wanginya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang disortir teman-temannya, meskipun itu teman di Facebook atau di sosial media ya maksudnya. Nah aku selama menjalankan riyadoh ini, aku itu teman-teman di Facebooknya sudah aku sortir. Bukan aku unfriend ya, tapi aku unfollow kayak gitu kan bisa kan. Misal dari teman-teman yang suka berbicara kotor, di videoku yang ini, yang WY40H, kan aku pernah cerita ya kalau seandainya di IG ku itu aku cuman follow kayak ustadz-ustadz aja, terus kata-kata motivasi, bisnis kayak gitu, intinya yang positive vibe lah. Biar apa, aku sebenarnya buat jaga hati aja sih. Sekarang aku lagi riyadoh, gimana caranya aku melihat yang baik-baik aja, bukan yang hal-hal negatif. Buat teman-teman nih bisa nih coba cara ini, dan ternyata ini ampuh banget kayak gitu ya. Ketika aku membuka sosmed, itu yang keluar adalah ceramah-ceramah dari ustadz yang mengingatkan kita akan riyadohnya kita, terus ceramah tentang agama atau apalah yang membuat tambah kita yakin kayak, oh oke, aku sekarang lagi riyadoh nih, aku lagi menjaga hati nih dari hal-hal yang istilahnya nggak penting atau nggak baik kayak gitu. Selanjutnya, tips paksa ibadah yang kedua adalah menerapkan hukuman ke diri kita sendiri. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, aku tuh punya kebiasaan ya teman-teman. Jadi setiap kali aku loncat riyadohnya, misal sekarang hari keempat kayak gitu ya, terus di hari kelima ternyata aku lupa ketiduran, nggak baca sholawat sajaratul nukut misalnya yang 400 kali setelah isya. Nah di hari besoknya aku itu selain aku mendobelkan sholawat yang biasanya aku dibaca hari keempat, di hari kelima, jadi aku bacanya kan 800 kali, biasanya 400 jadi 800. Nah di sini aku pakai juga tips celengan ini. Nah maksudnya gimana sih? Jadi aku setiap lupa baca sholawat, aku bayar kayak gitu, maksudnya bayar denda lah istilahnya ya. Jadi mungkin bisa diterapkan kalian 5.000 atau 10.000 setiap kali lompat istiqomahnya, maksudnya lompat riyadohnya kayak gitu. Nah kalau seandainya sudah akhir bulan atau di hari ke-40, kalian bisa bongkar, terus uangnya kalian bisa sedekahkan kayak gitu. Cara itu adalah salah satu buat agar kita disiplin aja sih ya riyadohnya, biar kita lebih semangat aja, agar nggak loncat-loncat riyadohnya kayak gitu. Makanya dibuat yang namanya hukuman pribadi. Nah kalau mau dicontoh boleh tuh. Ibadah yang ketiga adalah sering dengerin ceramah ustadz-ustadz yang berhubungan dengan riyadoh kalian. Misalnya saat ini kalian sedang riyadoh sholawatan, ya udah kalian style aja tuh, kan banyak ya di YouTube. Kalian ketik aja pencarian tentang testimoni sholawat, ceramah ustadz tentang sholawat. Mungkin dari teman-teman sini yang setiap hari biasanya dengerin lagu-lagu K-pop, untuk sementara ini, untuk 40 hari ke depan, coba skip dulu, terus ganti dengan dengerin ceramah-ceramah ustadz tentang keajaiban sholawat. Aku nggak bilang harus stop ya, nggak apa-apa sih, cuman dikurangi porsinya. Misal kalau dalam satu hari itu sambil belajar atau sambil bekerja biasanya dengerin musik apa kayak gitu selama 1 jam, ya kalian kurangi proporsinya 15 menit aja dengerin musiknya, terus sisanya murotal, dengerin ceramah ustadz-ustadz tentang keajaiban sholawat dan lain-lain. Paksa ibadah yang keempat adalah masuk di grup sholawat. Biasanya ya, grup sholawat itu kan ada absennya tuh. Nah, kalian bisa absen juga di situ. Kalau kalian bingung mau masuk grupnya di mana, kebetulan aku sudah ada grup riyadoh, dan alhamdulillah ya membernya sudah lebih dari 1000-an, dan di sana kita kumpul bareng-bareng untuk melaksanakan riyadoh. Gabungnya kalian bisa langsung aja cek link di bawah description box. Nanti aku taruh ya linknya di situ. Tips paksa ibadah yang kelima adalah posting di sosial media kamu. Nah ini nih yang pertama kali aku lakukan kemarin ya, pas kenal riyadoh itu, yang WY40H, aku posting langsung di hari pertama itu di Instagram aku kalau nggak salah. Dan alhamdulillah selama 40 hari itu berjalan, karena setiap kali aku buka Instagram aku, yang keluar yang pertama kali itu adalah story tentang riyadohku yang kemarin kayak gitu. Untuk tips yang kelima ini mungkin ada pro dan kontra ya, ada yang setuju ibadah itu diposting kayak gitu, terus ada yang juga kok
ibadah di posting-posting. Dan alhamdulillahnya aku tuh orangnya tipe yang bodoh amat kayak gitu ya. Toh ini sosial media aku mau ngupload apa aja itu terserah aku. Kalau seandainya kalian suka ya monggo dilihat, kalau seandainya nggak suka ya sudah di skip atau bisa aja diblokir atau di unfriend, di unfollow. Aku nggak masalah sih ya, karena memang aku tuh niatnya memang untuk aku sendiri, nggak untuk orang lain. Toh kalau seandainya ada orang lain yang ikut Riyadhah gara-gara aku post di Instagram, berarti kan alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya orang itu ngelihat postingan kita terus dia itu ngejalanin Riyadhah dan dapat pahala, otomatis kita kecipratan dong pahalanya. Kemarin juga ada yang komen kayak gitu, Kak, aku masih belum pede nih posting-posting di Instagram, soalnya kemarin-kemarinnya nggak pernah posting-posting tentang ibadah dan lain-lain. Kalau aku jadi kalian, ini nih kesempatan kayak gitu ya, kayak challenge apa ya, dengan kayak gini ada trigger sendiri. Kalau seandainya di hari pertama nih kita sudah posting di Instagram, terus di hari kedua posting sampai di hari kelima, ternyata di hari keenam kita loncat nggak posting, otomatis kan ada rasa malu kayak gitu ya. Dasarnya malu karena sudah nggak posting Riyadhah yang kemarin, akhirnya kita mau nggak mau paksain untuk Riyadhah di hari itu. Emang nggak riya ya Kak kalau seandainya kita posting di sosmed tentang ibadah kita. Jadi gini teman-teman, riya atau nggak riya itu bukan wilayah kita ya. Berpahala atau pahala itu sudah bukan hak kita. Itu yang menentukan adalah Allah, hanya menjalankan aja. Setelah itu ya udah nggak usah dipikir. Kalau seandainya memang terbersit ada rasa riya di hati kita, insya Allah bakalan Allah sempurnakan nanti niatnya. Kalau seandainya kita sudah benar-benar maintain, sudah benar-benar terbiasa dengan Riyadhah kita. Alhamdulillahnya juga selama aku postingan tentang ibadah ini ya, Riyadhah di Instagram, sedikit sih yang nyinyir, kebanyakan mereka tuh malah ikutan Riyadhah, ikutan masuk grup Riyadhah bareng, dan akhirnya kita sama-sama Riyadhah Y40H, terus Riyadhah SYE 40H, ya tambah seneng dong kalau seandainya kita Riyadhahnya bareng-bareng, banyak temennya, nggak cuma hanya kita. Terus kita yang biasanya share hal-hal yang nggak berguna, misal share apa kayak gitu ya di Instastory-nya sebelum kenal Riyadhah, pas kenal Riyadhah kita share-nya tentang kebaikan-kebaikan, tentang ibadah kita yang kemudian nanti insya Allah bakalan diikutin juga sama orang lain. Dan tips paksa ibadah yang terakhir adalah pasang pengingat di semua benda yang sering kalian pegang. Misal kalian sering pegang HP, ya udah di layarnya, di backgroundnya, awalnya backgroundnya foto kita ganti dengan tulisan pantang bermain sosial media sebelum sholawatan kayak gitu, atau apalah yang mengingatkan kita tentang Riyadhah kita. Atau bisa juga kalian tempel ya, kayak di print gitu tulisan tangan, atau di print kalian tempel di depan kamar kalian, bukan di depan kamar kalian ya, di depan tempat tidur kalian. Jadi ketika kalian buka mata, hal pertama yang kalian lihat adalah tulisan untuk Riyadhah kayak gitu ya. Misal kita pagi-pagi sudah buka mata, yang kelihatan itu langsung ingat Riyadhah hari ini atau apalah. Pokoknya buat kata-kata sendiri, tempel di tempat yang kalian sering datangi, misal entah itu di kamar atau pas di dapur, nggak masalah sih. Yang penting kita ada niatan buat maksain ibadah Riyadhah kayak gitu. Itu aja tips dari aku selama menjalankan Riyadhah, itu semuanya udah aku lakuin, dan tips ini memang benar-benar dari pengalamanku sendiri. Ya semoga kalian juga bisa goal ya di hari 40, dan setelah 40 hari alhamdulillah kalau seandainya ini bakalan jadi amalan harian kalian, baca Yasin Waqiah 40 Yasin Waqiah atau sholawatan seperti itu. Aja videonya. Jangan lupa kalau seandainya video ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Bisa juga kalian share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.